Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Isna Kamalia, mahasiswi Fakultas Kehutanan Angkatan 2022 yang merupakan salah satu anggota dari kelompok PKH C3 dengan NIM. Halo, perkenalkan nama aku Latifah Isna, bisa dipanggil Lati dari General Forestry 22 dengan NIM 22-49487-KT-099802. Saya Laili Gunarsi dari General Forestry 2022 NIM 22497189 KT 098867. Perkenalkan, nama saya Febrian Saputra dari Fakultas Kehutanan Angkatan 22 dengan NIM 22-503-KT-099310. Dari Putri dari General Forestry 22 dengan nomor induk mahasiswa 22-49855 Penyakit biotik. Penyakit ini merupakan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksius bukan binatang dan dapat menular dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Patogen penyakit biotik meliputi jamur, bakteri, virus, nematoda, dan sebagainya. Penyebab penyakit yang bersifat biotik umumnya bersifat parasitik pada tanaman, dapat ditularkan dan disebut penyakit biogenik. Penyebab penyakit biogenik disebut patogen. Contohnya seperti virus, MLO, bakteri, dan jamur. Munculnya gejala penyakit pada tanaman merupakan interaksi antara tiga faktor utama, yaitu patogen yang virulen, tanaman inang yang rentan, dan lingkungan yang mendukung. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut yakni fungi, bakteri, virus, nematoda mikroplasma, spiroplasma, dan rickettsia. Suatu organisme dapat dikatakan patogen apabila memenuhi postulat Koch. 1. Patogen ditemukan pada tanaman atau bagian tanaman yang terserang. 2. Patogen dapat diisolasi dan diidentifikasi. 3. Patogen dapat dinokulasikan pada spesies inang yang sama dan menunjukkan gejala yang sama. 4. Patogen tersebut dapat diisolasi kembali. Selanjutnya, tanaman inang. Pengaruh tanaman inang terhadap timbulnya suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang, kerentanan tanaman, bentuk dan tingkat pertumbuhan, struktur dan kerapatan populasi, dan kesehatan tanaman. Terakhir, lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi timbul dan berkembangnya penyakit. Dibagi dua menjadi lingkungan fisik atau kimia dan lingkungan biologi. Yang termasuk dalam lingkungan fisik atau kimia yaitu suhu udara, curah hujan, embun, suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan biologi terdiri dari antagonis, vektor, agen penyebab luka, dan agen kompetitif. Penularan atau penyebaran patogen dipengaruhi oleh 1. Angin. Penyebaran oleh angin mencakup mengangkat inokulum ke udara atau take off, memindahkan inokulum dari satu tempat ke tempat lain atau flight, menempatkan inokulum pada inangnya dari atmosfer atau deposisi. 2. Penyebaran oleh manusia. Manusia merupakan penyebar patogen penyakit tanaman jarak jauh. Manusia juga menebarkan patogen tanpa sadar di lapang atau kebun pada saat memegang tanaman yang sakit, kemudian pindah memegang tanaman yang sehat. 3. Penyebaran air atau hujan. Tersedianya air yang dibutuhkan spora jamur untuk berkecambah atau bakteri untuk penetrasi mempercepat terjadinya infeksi pada tanaman. 4. Penyebaran oleh serangga. Serangga akan mendepositokan atau meninggalkan inokulum yang dibawanya ke bagian tanaman yang terluka karena proses makan serangga. 5. Penyebaran oleh benih dan bakal tanaman lain. Patogen atau inokulum spora jamur atau sel bakteri sering terbawa di dalam benih atau bakal tanaman yang terinfeksi, sehingga dapat menyebarkan penyakit ke daerah lain atau tanaman lain. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya berada di Fakultas Pertanian. Yang di belakang saya ada pohon mini sebagai inang atau Melia azedarach, dan terdapat tanaman pencekik yaitu Ficus ripus. Gejala pada penyakit ini adalah atrofi, lalu untuk faktor penyebarannya air dan angin. Tumbuhan pencekik ini menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat, tertekan karena terjadi persaingan untuk mendapatkan hara dan air serta cahaya.
Tanaman pecikik ini memiliki tanda yaitu batang coklat gelap, terdapat percabangan dan pucuknya patah. Lalu untuk gejalanya yaitu daunnya mengering. Terdapat pencegahan yaitu monitoring secara berkala untuk mengecek kesehatan rutin tanaman. Lalu terdapat pengendalian secara mekanis dan kimiawi dengan inang yang sama yaitu Melia azadirach atau mindi. Tumbuhan ini memiliki penyakit yaitu jamur akar merah dengan tipe gejala nekrosis. Lalu gejalanya itu daun pucat dan menguning, layu, mengering dan rontok sehingga batang yang tidak berdiri itu tanpa daun. Penyebabnya adalah jamur Ganoderma pseudoverum. Lalu tandanya itu tumbuh buah berbentuk kipas tebal berwarna coklat tua dengan tepi putih. Penyebab penyakitnya adalah kontak antar akar yang sehat dengan yang sakit. Untuk pencegahannya yaitu monitoring dan pengaturan jarak tanam, sedangkan untuk pengendaliannya eradikasi, pemotongan akar pohon yang tercemar. Bagi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan serangan penyakit hama dan guma pada tanaman. Nah, di sebelah saya ini terdapat pohon blodokan dengan nama latin Folia lanifolia yang memiliki penyakit kanker batang. Nah, kanker batang ini mempunyai tipe gejala yaitu tipe gejala nekrotik. Bisa dilihat masing-masing di sini terdapat kematian jaringan pada kulit batang yang diawali dengan pembengkakan batang lalu pecah membentuk retakan atau cekungan. Nah, untuk pencegahan dari penyakit kanker batang sendiri ini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama ada monitoring, kedua yaitu pengaturan jarak tanam, dan yang ketiga adalah minimalisir luka. Nah, selanjutnya terdapat pengendalian yang dapat dilakukan 2 cara, yaitu yang pertama secara kimiawi dengan fungisida dan secara mekanis dengan eradikasi. Gejala hipertrofik yang ditandai dengan adanya bintil-bintil orange pada permukaan daun, sehingga menyebabkan bintil pada permukaan daun tersebut mengembang dan menyebabkan daun mengkerut. Adapun pencegahan dari penyakit susesidia ini adalah dengan cara monitoring secara berkala. Sedangkan pada pengendalian terdapat 3 cara melalui kimia, yaitu dengan insektisida, biologi dengan musuh alami, dan mekanis dengan cara dipotong bagian yang terserang penyakit. Di saya terdapat inang yaitu peringit dengan nama latin Ficus congenita. Lalu untuk nama penyakitnya itu embun tepung. Gejalanya itu nekrosis. Tandanya itu ditemukan jamur Oidium sp, yaitu lapisan jamur berwarna putih seperti beladu bertepung pada permukaan daun. Gejalanya bercak putih pada daun muda atau ranting, kekeringan, daun menguning, layu dan kusam. Penyebarannya air dan serangga. Pengendaliannya itu monitoring, pengaturan jarak tanam, dan memilih bibit yang unggul. Lalu untuk mekanisnya pemangkasan, isolasi tanaman, dan pembukaan daunan. Dan untuk kimiawinya itu pemberian sulfur atau fungisida. Selanjutnya, ada penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh faktor biotik. Terlihat pada daun pohon kakao ini terdapat banyak sekali kerusakan akibat hama ulat. Hama ulat yang biasanya menyerang daun pohon kakao antara lain ulat kilan, ulat matahari, dan ulat jaran. Ulat kilan sendiri merupakan hama yang menyerang pada saat tanaman berumur sekitar 2 hingga 4 bulan. Hama ini akan memakan daun muda tanaman kakao dan yang disisihkan hanya bagian tulang daunnya saja. Tanda yang dihasilkan yaitu adanya bekas gigitan atau ketaman yang melebar sehingga tinggal urat-uratnya serta jaringan daun atas.
Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pertama, dapat menggunakan musuh alami parasit ulat Aphanteles parase. Yang kedua, kepompong dapat menggunakan lalat parasit Satesorista javana. Yang ketiga, perogolan pohon yang terserang pada masa stadium ulat atau dengan mengumpulkan kepompongnya. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan penyemprotan menggunakan insektisida kimia. Ini adalah penyakit embun jelaga yang menyerang tanaman sawo kecik di area sekitar Faperta. Penyakit ini ditandai dengan adanya bercak putih pada bagian bawah daun. Bercak putih tersebut berkembang cepat dan membentuk lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Bercak putih tersebut merupakan penyebab patogen penyebab embun jelaga, yaitu adalah patogen Melolia sp yang menyebabkan kematian pada sel dan Capnodium sp yang menghambat pertumbuhan tanaman. Embun jelaga sendiri dapat ditularkan atau disebarkan melalui spora yang diterbangkan oleh angin ketika udara cukup kering. Selain itu, diketahui pula bahwa embun jelaga dapat menyebar melalui serangga pembawa penyakit seperti semut dan kutu putih. Serangan embun jelaga tergolong tidak mematikan, tetapi pada kasus yang berat dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena menghambat proses fotosintesis. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengaturan jarak tanam, pemberantasan gulma, polikultur, monitoring, dan pemilihan bibit unggul. Sedangkan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemangkasan daun yang terkena embun jelaga, thinning, dan menggunakan fungisida.